ya, ini kemungkinan adalah umpak batu, landasan tiang kayu, mandapa yang sangat besar ya. Yang di sini ini adalah bukan umpak, melainkan ini adalah Padmasana. Padma adalah bunga teratai, sana adalah tempat duduk, tempat bubuk bunga teratai. Kemungkinan ini adalah landasan dari sebuah arca ya, pemujaan. Di sini juga Padmasana yang sudah cuil atau fragmen. Di sebelahnya ini ada semacam di usia tua pada tahapan Wanaprastha dan Sunyasa, inilah Raja Airlangga diduga menempati area asrama ini di situs Gapura Lanang dan Gapura Watok di dusun belahan desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ada jejak kemesraan di abad ke-11 Masehi antara Pulau Bali dan Jawa Timur. Jadi kemesraan itu kelihatannya dirintis pada masa Empu Sindok ya. Dan memang beberapa prasasti tertua rata-rata itu banyak ditemukan prasasti di Jawa Timur. Itu yang lebih tua dari Empu Sindok itu Raja Balitung. Jadi Rake Watukuro Dia Balitung atau nama lainnya adalah Dia Garuda Muka ini prasasti-prasastinya di Jawa Timur mulai ada sejak tahun 910 ya. Diduga raja inilah yang kemudian mulai melirik potensi besar Jawa Timur dan Pulau Bali. Namun prasasti-prasasti yang kemudian sangat banyak dan melimpah ini terutama masa Empu Sindok tahun 929, yaitu ketika Empu Sindok benar-benar memindahkan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Empu Sindok sendiri memerintah Jawa Timur ini mulai tahun 929 sampai 947 Masehi. Kemudian digantikan oleh putrinya, yaitu Sri Isana. Sri Isana ini menikah dengan Sri Lokapala. Diduga Sri Lokapala ini adalah seorang pangeran dari Pulau Bali. Dari keduanya ini kemudian lahirlah pengganti dan penerus tata yang bernama Makuta Wangsawardhana. Raja Makuta Wangsawardhana inilah yang kemudian memiliki putra yang bernama Dharma Wangsa Teguh sebagai Raja Jawa Timur dan memiliki putri Mahendra Datta Gunapriya Dharma Patni yang menikah dengan Raja Udayana memerintah Pulau Bali. Dari pernikahan antara Raja Udayana dan Mahendra Datta Gunapriya Dharma Patni inilah lahir sang Jababayi yang bernama Airlangga. Sedangkan Dharma Wangsa Teguh memiliki putri yang diduga bernama Dia Laksmi. Tahun 1016 ini terjadi pernikahan antara Airlangga dan Dia Laksmi di Istana Watan di Jawa Timur. Namun Mahapralaya terjadi. Istana pada malam pernikahan dirusak, dibakar, dihancurkan oleh Raja Wirawiri dari Loram. Akhirnya seluruh keluarga dan pejabat istana musnah. Tak tersisa dan raja-raja daerah hidup dalam terpecah belah. Raja Airlangga, Dia Laksmi, dan Empu Narotama kemudian bersembunyi di hutan Wonogiri melakukan pertapaan sampai para tertua desa menghadap agar Airlangga menobatkan diri menjadi raja. Ini merupakan salah satu fase-fase sejarah peradaban Jawa Timur dan Pulau Bali ya. Ada Udayana yang kemudian sangat melekat dengan situs Petritang Jolotundo yang ada di Trawas Mojokerto. Juga ada Airlangga yang sangat melekat dengan situs Sumber Tetek yang ada di Gempol Pasuruan, Jawa Timur ini. Saat ini kita menyusuri sebuah situs yang sangat luar biasa sekali. Diduga ini berhubungan dengan isi prasasti Cunggrang. Prasasti Cunggrang dikeluarkan oleh Empu Sindok tahun 929. Padahal 1 tahun sebelumnya, tahun 928, ada prasasti Sangguran di Kota Batu yang menyebut Sri Maharaja Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyahwawa dan menyebut Mahpatih Hino atau yang menjabat sebagai Pate adalah Empu Sindok. Jadi tahun 928 ini Empu Sindok masih menjabat sebagai seorang patih. Sedangkan tahun 929 dalam prasasti Cunggrang ini Empu Sindok sudah menjadi Sri Maharaja.
Kita menelusuri kebun-kebun di sini, ini sebenarnya adalah strut ada. Jika kita lihat ke sana ya, di sela-sela pohon pisang, pohon rimbunya pepohonan, pohon randu, pohon jati dan pohon mangga ini ada sebuah struktur batu bata kuno yang sangat banyak, melimpah dan sangat besar. Dan ini diduga sangat erat kaitannya dengan isi prasasti Cunggrang tahun 929, sekitar 5 kilo dari lokasi ini, berada di desa Dusun Sukci, Desa Bulusari, Gempol, Pasuruan. Sedangkan di sini kita akan mendapati sebuah situs Gapura Lanang dan Gapura Watok di sebuah area yang sekitar 1 hektar atau 1 sampai 2 hektar, masih kepemilikan tanah pribadi milik 2 orang warga, dan ini semoga segera bisa dibebaskan oleh pemerintah setempat dan memiliki potensi arkeologi yang sangat melimpah sekali dan sangat erat kaitannya dengan isi prasasti Cunggrang. Dalam prasasti Cunggrang menyebut sebuah 3 tempat suci. Yang pertama adalah Sanghyang Pancuran Ipawitra yang diduga oleh para sejarawan sebagai sumber tetek belahan, yang kemudian saat ini ditemukan situs Mlembeng yang diduga di Mlembeng nanti ada peteritaan yang sangat besar yang dikenal dengan Sanghyang Pancuran Ipawitra. Namun keduanya ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan dan juga memiliki sumber-sumber yang sangat kuat. Yang kedua adalah Sanghyang Asrama Patapan Ipawitra, sebuah asrama tempat pertapaan di lereng Gunung Pawitra. Ya, disinilah ada semacam batu misterius. Rahayu, 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 rahayu. Dalam bidang arkeologi di sini ada batu ya. Ini kemungkinan adalah umpak batu, landasan tiang kayu, mandapa yang sangat besar ya. Yang di sini ini adalah bukan umpak, melainkan ini adalah Padmasana. Padma adalah bunga teratai, sana adalah tempat duduk, tempat bukuk bunga teratai. Kemungkinan ini adalah landasan dari sebuah arca ya, pemujaan. Di sini juga Padmasana yang sudah cuil atau fragmen. Di sebelahnya ini ada semacam struktur batu bata yang sangat besar dan sangat melimpah gitu ya. Selain kemudian dalam prasasti Cunggrang itu menyebut tentang Sanghyang Asrama Patapan Ipawitra, juga menyebut adanya sebuah candi yang sangat megah yang bernama Sanghyang Prasada Isi Lunglung. Nah, para sejarawan ini menduga beberapa interpretasi. Yang pertama misalnya Injikrom, Brandes, McCain, Pon, atau beberapa sejarawan saat ini dan termasuk Kepala Balai Pelestari Kebudayaan Jatim misalnya waktu itu Bapak Muhammad Andi Said itu juga menduga yang dimaksud dengan Prasada Isi Lunglung adalah Candi Gunung Gangsir. Namun kemungkinan diduga juga ada di sekitar area ini. Ini ada sebuah gundukan yang penuh dengan batu-batu bata kuno dan ini berlapis-lapis. Jadi ini lapis kedua dan nanti kita akan di atasnya ini ada lapis ketiga yang diduga oleh masyarakat di sini sebagai sebuah situs mandapa atau pendopo-pendopo ya, sebagai sebuah tempat pertemuan. Namun kemudian sejarawan yang kemudian mayoritas menduga area ini adalah Sanghyang Asrama Patapan Ipawitra, yaitu sebuah asrama yang dibangun pada abad ke-10 ya, yang kemudian di situ ada sejarah, rentang sejarah di mana kemudian Sri Maharaja Airlangga ini pernah menjadi penghuni salah satu asrama di lereng Gunung Pendangungan ini. Waktu itu ya, setelah Airlangga tadi melanjutkan pada tahun 1016 pernikahan dirusak oleh Raja Loram ya Wurawiri, kemudian mengungsi di hutan Wonogiri, kemudian sampai 3 tahun, tahun 1019 ini didatangi para tetua. Pendeta utama mendatanginya agar kemudian Airlangga ini diangkat menjadi raja, sehingga kemudian Airlangga menyatukan satu persatu daerah-daerah kekuasaan Dharmawangsa Teguh dan menyatukan kembali Jawa Timur, sehingga pada tahun 1030 Masehi ini seluruh Jawa Timur hampir semuanya sudah berada di bawah kekuasaan Airlangga dan mendirikan sebuah istana yang bernama Kahuripan. Di masa tuanya berpindah ke Daha, sebagaimana kemudian Serat Calon Arang dan beberapa prasastinya Airlangga sudah memerintah Jawa Timur berada di kota Daha atau Kediri.
Pada usia pensiunnya di tahun 1042, Airlangga menyempurnakan catur asrama, yaitu tahapan hidup yang keempat, ketiga, dan keempat, di mana pada masa kuno dikenal dengan tahapan hidup catur asrama. Yang pertama, usia anak-anak brahmacarin, tahapan mencari ilmu sebanyak-banyaknya hingga menggapai tahapan yang kedua, yaitu grehasta, tahapan berumah tangga, sampai kemudian usia pensiun ketika anak-anak sudah mandiri, sudah bisa mengarungi samudra kehidupan dunia ini, maka usia pensiun ini yang dikenal dengan wanaprastha, pergi ke hutan mengasingkan diri dari kehidupan duniawi, fokus kemudian memperdalam dharma, sampai ke usia tahapan keempat, yaitu sunyasa, yaitu fokus meditasi guna menggapai moksa. Di usia tua pada tahapan wanaprastha dan sunyasa inilah Raja Airlangga diduga menempati area asrama ini di situs Gapura Lanang dan Gapura Wadok di dusun belahan desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sehingga kita bisa membayangkan kumpulan, tumpukan fragmen batu bata kuno yang banyak dan menyebar di area sekitar 2 hektar, bertumpuk-tumpuk bersap-sap di lereng-lereng bukit dan gunung ini. Ini menandakan sebuah jejak asrama patapan pertapaan yang sangat megah pada masanya. Dan ini sesuatu yang patut kita gali, kita pelajari tentu, tapi disayangkan sampai saat ini kepemilikan pribadi dan belum kemudian diambil alih oleh pihak yang terkait, Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, serta belum pernah dilakukan ekskavasi secara integral dan komprehensif ya, atau ekskavasi. Dan disinilah kemudian kita kenal Airlangga yang sudah sukses ini merupakan sebuah hubungan yang sangat mesra antara Pulau Bali dan Jawa Timur ya, yang kemudian di usia tuanya sang raja ini menjadi seorang pendeta atau yang dikenal dengan sang resi. Sang resi ini dikenal juga dengan nama Sang Paduka Empungku, Sang Pinaka Catraning Buana, atau yang dikenal dengan Resi Gentayu atau Resi Jatayu, sampai kemudian diduga moksa ya sekitar pada tahun 1049 Masehi, dan diduga abu jenazahnya atau didharmakan di situs Sumber Tetek ini, yaitu situs belahan Sumber Tetek ini di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jadi situs yang luar biasa sekali ini menyimpan sebuah memori yang sangat luar biasa sekali tentang hubungan Pulau Bali dan kemesraan dengan Jawa Timur di abad ke-11. Banyak raja-raja besar Pulau Bali seperti Udayana dan Airlangga ini benar-benar kemudian menjadi raja besar di Jawa Timur dengan berbagai macam likah-liku dan perjuangan untuk kemudian menyatukan kembali Jawa Timur di bawah kekuasaan mertuanya, yaitu Empu Sindok. Dan kita coba di area yang saat ini seperti hutan belantara ini ya, ini memang membutuhkan perhatian bagi kita semua. Setiap tahun ada 30 pengunjung dari mancanegara, kebanyakan dari Italia. Setiap bulan sekitar 300 wisatawan datang ke sini. Namun kita lihat kondisinya belum tertata dengan sempurna, belum ada mandapa untuk melakukan meditasi atau wisata religi, belum ada pos penjagaan untuk bernaung para juru pelihara ketika hujan dan petir, angin dan terik matahari. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Semoga kemudian kita semua saling kemudian peduli terkait situs yang sangat luar biasa sekali. Di atas permukaannya saja situs ini sangat melimpah, apalagi di bawah tanah ini tentu banyak harta karun yang terpendam dan sangat banyak sekali karena menyimpan memori lebih dari 600 tahun. Diduga area asrama patapan ini dibangun sejak abad ke-10 Masehi hingga kemudian hingga kemudian eksisnya sampai masa akhir Majapahit di pertengahan abad ke-16. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali, tiada duanya. Artinya di dalam tanah ini menyimpan sebuah tinggalan yang tidak ternilai harganya. Semoga bermanfaat.